Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Andika Rifat Al-Ghifari. Jadi di sore yang agak nggak mendung sih, sore yang cerah kali ini kita kedatangan tamu-tamu spesial nih. Udah kelihatan ya, ini kita udah kelihatan nih nuansanya, ini udah bukan kantor lagi nih. Konten sebelumnya kan kita ketemunya di kantor nih. Nah sekarang kita nih udah di alam bebas nih. Wih, seru banget nih. Nah daripada aku yang kebanyakan menjelaskan apa sih kok konsepnya gini, kenapa sih, nah langsung aja kita membicarakannya langsung dengan orang-orang yang memang sudah ahli dan sudah terbiasa dalam bidangnya. Ini kita ketemu dan kita kedatangan tamu yaitu dari UKM Wapalhi nih, salah satu pencinta alam di Politeknik Negeri Semarang. Kenalan dulu nih. Ya, kenalan dulu. Saya Irhas dari Wapalhi. Dan saya Ronggo dari Wapalhi juga. Ada Mas Irhas sama Mas Ronggon ini menariknya nih. Ini kan langsung datangnya dua orang nih dan sama-sama cowok nih. Nah, ini kan berarti kan di sini saya harus banyak-banyak tanya nih karena jujur ya ini kan konsepnya kan kita udah camp nih. Nah, berarti kan memang kita karena Wapalhi itu adalah pecinta alam, berarti kita banyak ngomong yang memang tuh lebih ke outdoor nih, lebih ke tempat-tempat yang di luar nih. Nah, karena kalau saya ngomong, saya nggak pernah muncak aja, nggak pernah gitu. Saya nggak pernah mendaki gunung, saya nggak pernah. Ya gimana ya, kita karena terlalu banyak hidup di ibu kota kan, jadi kita terlalu banyak menikmati wisata-wisata yang lebih ke modern gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang suka berpetualang di outdoor atau suka berpetualang di tempat-tempat yang tidak terlalu ramai orang-orang berbelanja, orang-orang yang suka dengan gaya kehidupan yang modern dan lebih ke alam lagi, lebih natural lagi, bisa langsung nih tanya-tanya ke Mas Ira sama Mas Ronggo. Dan mungkin karena teman-teman sekarang nggak bisa ngomong nih atau nggak bisa tanya-tanya langsung, jadi mungkin saya wakilin aja ya. Ini banyak banget nih pertanyaan ke Mas Irhas sama Mas Ronggo nih. Nah, ini pertama nih Mas, mau tanya nih, di Wapalhi sendiri tuh ini kan bidang apa sih? Maksudnya ada pelajaran apa aja sih kalau misalkan kita itu masuk ke salah satunya UKM pecinta alam di Politeknik sekarang itu kita dapat apa aja tuh? Banyak. Dari pengalaman, ilmu dan lain sebagainya yang ya nggak bisa dijelaskan secara satu persatu dengan kata-kata. Oke. Banyak banget itu. Oh, kalau dilihat dari logonya itu ada pohon beringin tuh ya. Ada pohon beringin, berarti pohon beringin kan banyak ditemukan di tempat-tempat tinggi. Nah, itu berarti kan identik dengan mendaki gunung, bener nggak sih Mas? Nah, ini kan aku jujuran nih Mas, aku kan belum pernah naik gunung Mas. Oh, belum pernah. Belum pernah. Karena aku anak Semarang ya Mas, jadi aku mentok-mentoknya ya Mas. Maksudnya paling jauh itu saya main tuh ke Mawar Mas. Mungkin teman-teman yang tahu ya, itu di Mawar itu tuh bukan puncak teman-teman. Itu tuh cuma kayak main gitu. Jadi saya kalau misalkan dulu nih nggak masuk sekolah, terus cabut gitu ya, istilahnya cabut sekolah, saya ke Mawar. Nakal gitu ya. Iya, dulu iya dong. Karena saya ya gimana kalau di kelas kan nuansanya kan pelajaran mikir. Kalau di alam kan saya bebas gitu, langsung kena udara gitu. Nah, ini kalau misalkan nih untuk memberikan materi awal-awal untuk kayak saya kan nih pemula berarti nih ya masuknya ya. Pemula di dalam pendakian. Apa sih yang harus saya persiapkan untuk kalau misalkan saya ingin melakukan pendakian gitu? Jangan pemberian materi ya penyebutannya. Oh gitu. Ya aku ngerasa ilmuku belum seberapa. Wih. Kita ya lebih berbagi pengalaman aja. Oke. Sifatnya sharing, Sifatnya sharing. Nah, kasare ngajari kok seakan-akan ilmuku udah tinggi wae. Bahkan yang udah berkecimpung di dunia ini aja saya belum merasa bahwa dirinya tuh mengetahui segalanya. Apalagi saya gak tahu apa-apa kan. Jadi kalau misalkan mendaki nih Mas, itu tuh bagusnya kita tuh sendiri atau ada di dalam sebuah tim Mas? Tetap sebuah tim. Tetap sebuah tim. Kenapa itu alasannya Mas? Ya pertama ya paling enggak minimal ya harus 3 orang minimal. Minimal harus 3 orang. Ya memang bukan suatu keharusan atau aturan tertulis ya, tapi kalau bagi aku pribadi maupun di Wapalhi sendiri kan standarnya paling enggak ya 3 orang. Pertama kalau misal terjadi sesuatu dengan ya amit-amit ya dengan si A contoh misal. Nah, kalau misal dua-duanya nggak bisa menangani dalam artian pertolongan pertama gawat darurat. Oke. Satu bisa jagain, satu bisa turun.
minta gitu. tolong. Minta tolong. Sedangkan kalau misal 1 orang atau 2 orang, contoh misal 2 orang, 1 cedera, sedangkan kamu nggak tahu cara penolongannya itu kayak gimana, kamu harus ngapain? Nah, Udah terlanjur sakit, turun juga nggak bisa ya Mas minta tolong. masa harus ditinggal? Oh iya sedangkan benar. kalau misal mau bopong, ya kalau emang kuat. Kalau di sini kalau emang artian nggak kuat, mau minta pertolongan sekeras apapun sampai tenggorokanmu putus pun, kalau emang pas posisi nggak ada orang pun ya emang nggak ada yang nolong, harus benar-benar survive. Makanya untuk mencegah tindakan tersebut, ya tindakan pencegahannya paling enggak ya dianjurkan, disarankan paling enggak minimal 3 orang. Oke. Gitu. Terus dari peralatannya itu sendiri Mas. Biasanya kan aku kalau lihat di bukan lihat sih, kadang kan orang banyak update status tuh. Biasanya kan kalau mendaki kan update status di media sosial gitu kan. Nah itu bawaannya tuh tas segede gitu tuh Mas. Itu biasanya kalau aku dulu zaman SMA Mas, zaman sekolah tuh kalau tas gitu isinya buku pelajaran nggak pernah dikeluarin Mas. Itu biasanya kalau anak-anak malas pas bawa buku segitu tuh udah kayak kerasa ya udah aku sekolah ya itu aja yang tak bawa gitu kan. Paket-paket ya isinya. Iya isinya buku paket gitu kan, buku catatan aja di satu Mas semua pelajaran. Nah kalau misalkan tas segitu tuh bawa apa aja sih Mas? Apa emang dari satu tim itu bawa tas segitu tuh memang isinya tuh untuk keperluan satu tim atau perseorangan? Ya tetap ya sebelum mendaki tetap harus ada persiapan. Oke. Mulai dari fisik, mental, dan logistik. Oke. Logistik di sini juga dalam artian logistik alat, perbekalan dan lain-lain, semuanya diatur manajemennya. Jadi kalau bisa ya yang dibawa itu hal-hal yang diperlukan. Berarti jangan bawa hal yang useless gitu ya. Nah, kayak misal kayak pendaki-pendaki ala yang sekarang ya bawa Ada nih Mas istilah pendaki ala itu ada Mas. asumsi pribadi. Asumsi pribadi. Oke, enggak apa-apa. Kayak misal bawa boneka buat foto-foto di puncak. Tapi ada itu Mas. Ada banyak, nggak cuma 1 atau 2 orang untuk menunjukkan suatu eksistensi. Oh, dan itu maksudnya boneka itu dibuat jadi nggak ada kebutuhan apa sebenarnya itu ya? Nggak ada ya? Tolong boneka itu bukan perkap untuk mendaki ya teman-teman ya, tolong perlu diperhatikan. Tapi nggak semuanya kayak gitu kan, ada beberapa oknum lah. Nah, contoh kalau misalkan sekarang itu kan HP itu adalah salah satu alat yang kayak udah kalau nggak ada HP itu kayak gimana gitu, kayak saya nggak punya kehidupan gitu. Nah sekiranya kalau mendaki tuh HP itu salah satu hal yang penting juga nggak Mas, termasuk ke dalam perkap? Tergantung kebutuhan juga sih. Oh gitu. Kayak contoh misal HP juga bisa buat peta juga sebagai pengganti peta konvensional. Oh gitu. Di situ juga kan bisa dipakai gitu. Nggak perlu harus bawa peta besar-besar gede-gede itu nggak perlu, tapi tetap ada keterbatasan dalam membawa HP. Memang dalam membaca peta di HP ada kelebihan, ada kekurangan itu juga. Gitu. Dalam menentukan arah, kontur dan lain sebagainya. Nah, minusnya kalau misal dari tracking lewat HP, contoh misal kabut, hujan, nah kadang itu sinyalnya nggak terbaca, keakurasian posisi kita di peta itu juga nggak terlalu, karena memang nggak ada sinyalnya itu ya. Enggak, kalau di sini emang nggak pakai sinyal di HP, pakai sinyal GPS. Oh gitu. Jadi hanya menentukan lokasi kita di mana aja gitu. Bisa tracking juga gitu loh. Banyak aplikasi-aplikasi pendukung gitu loh. Oh, memang ada aplikasinya sendiri ada. Mas. Yang memang khusus untuk tracking pendakian ada. gitu. Banyak. Ya, contoh misal dalam arti sebut merek nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Contoh View Ranger bisa, Orb juga bisa. Itu memang salah satu aplikasi-aplikasi yang digunakan dari Mas Ira sendiri udah pakai aplikasi apa itu? Kalau aku pribadi ya pakai View Ranger, cuman masih banyak aplikasi-aplikasi pendukung. Dan itu lebih maksudnya lebih efektif mana dengan menggunakan peta itu? Kalau dari yang konvensional, kebutuhan ya, kalau aku pribadi tergantung situasi dan kondisi. Tapi untuk umumnya kalau kondisi normal ya, atau dalam pendakian Jateng area atau Jawa area lah, mungkin kalau pakai HP masih bisa lah. Masih bisa. Masih bisa memungkinkan gitu.
Tapi mungkin kalau pendakian dengan jalur-jalur yang panjang, dengan trek-trek yang emang nggak memungkinkan dengan memakai peta HP, peta konvensional memang dibutuhkan. Oh. Nah, ini kita kembali lagi Mas ke beberapa aspek tadi yang perlu kita persiapkan nih untuk mendaki. Salah satunya fisik nih Mas. Nah, sekiranya gimana ya? Mungkin ada standarisasi fisik yang mampu atau tidak perbolehkan untuk mendaki atau gimana, atau fisik seperti apa sih yang memang sudah dibilang siap untuk melakukan pendakian gitu? Nggak ada acuan sih. Nggak ada acuan kalau fisik. Siap nggak siap. Kalau aku pribadi sebelum pendakian ya paling nggak jogging lah. Gitu. Kalau bahasa Jawa nih ben awake panas. Kayak pemanasan gitu ya, pemanasan dulu ya. Kaget. Nah, paling nggak jogging entah beberapa kilo terserah gitu. Biar pas di sana pelaksanaan harian nggak entah dari tubuhnya entah dari kaki juga nggak kaget kalau tiba-tiba dipush keadaan berat, apalagi bawa carrier juga. Kalau misal sebelum pelaksanaan paling nggak minimal jogging, entah muter lapangan atau muter komplek, ya paling nggak ada persiapan dari tubuh itu sendiri gitu loh. Oke. Terus ada kayak ini ya, misalnya kalau fisik kan memang sesuatu yang tampak nih. Nah, misalkan nih memang ada yang berbadan besar nih, salah satu dari timnya ada yang badannya besar, terus ada badan yang kecil gitu. Apakah ada pembagian kayak yang besar bawa tas carrier yang besar atau memang semua disamaratakan gitu? Kalau namanya tim ya menyesuaikan juga sih, saling backup juga. Nah, dalam artian si A ahlinya dalam bidang ini, nah kasih bidang ini, tapi dia kekurangannya bidang ini. Nah, namanya tim itu kan saling backup. Mungkin si B keahliannya lebih ke bidang ini. Nah, fungsinya gitu. Tim kan seperti itu, saling melengkapi gitu loh. Berarti di satu tim ini memang ada beberapa bidangnya itu ya? Bukan bidang sih. Si A lebih ahli, contoh misal buat api di camp, masak. Tapi kalau dia bawa beban berat, nanti kesusahan dia. Terus si B kalau bawa beban berat lancar-lancar wae, cuman kayak di camp kayak kesusahannya dia mungkin pas dia masak, mungkin pas dia mendirikan camp, itu kan bisa saling melengkapi juga. Nanti waktu perjalanan mungkin si B yang bawa beban berat, si A mungkin bawa yang lebih ringan-ringan. Contoh hal-hal sesuatu sing urgent, contoh P3K, terus makan snack ringan yang bisa dimakan di jalur. Nah, mungkin kalau sampai di camp tempat istirahat lah, nah gantian bagi tugas si B yang menyiapkan, si A yang menyiapkan, nah si B dijamu dalam artian ini loh angetan. Karena tadi si B udah bawa berat. Gitu iya. Berarti namanya memang sebelum kan seperti itu gitu loh. Berarti memang sebelum sampai puncaknya berarti memang ada kayak pos peristirahatan gitu, ada ya pasti. Ada pasti. Itu kalau boleh tahu tuh pos peristirahatannya tuh jarak per berapa kilo atau per berapa? Relatif sih. Relatif. Beda-beda. Nggak ada suatu standar atau suatu acuan dalam penentuan per pos-pos di tiap gunung juga sih. Ya, mungkin ada gunung A, posnya dekat dari sini sampai sini cuman 1 jam gitu. Tapi beda gunung lagi ada yang bahkan sampai 3 jam, ada yang 4 jam. Itu baru pos udah 3 jam. Baru belum puncak gitu ya? Belum. Kan biasanya rata-rata kalau dari bawah nih, benar-benar dari titik nol di bawah, mungkin dari parkiran gitu ya. Lah, itu sampai ke puncak itu rata-rata berapa ini Mas? Berapa jam? Tergantung gunungnya. Yang paling lama? Paling lama di Jawa ya? Di Jawa aja deh mungkin. Kalau di Jawa Argopuro ya mungkin. Nah, itu situasi normal. Maksudnya pendakian normal ya, bukan sing ngepush atau bukan sing bener-bener ngoyak waktu. Mungkin kalau yang dari mendaki santai aja gitu. Semarang balik ke Semarang 7 hari lah. Ini satu contoh bagus nih Mas. Dari saya sendiri nih, itu kan ada penyakit asma ya Mas ya. Nah, kira-kira dampaknya tuh apa tuh kalau misalkan penyakit asma? Tapi misalkan kalau dari saya ini kan pengen banget tuh, Pak, saya pengen mendaki, saya pengen naik gunung gitu. Padahal saya sendiri ada asma, saya nggak melihat dari diri saya sendiri ada kekurangan tersebut gitu. Nah, tapi saya maksa itu biasanya dampaknya tuh apa? Walaupun saya tahu di atas tuh bakal kambuh gitu atau bakal penyakitnya akan kumat lagi, tapi di bawah waktu belum puncak itu saya pede aja gitu bahwa saya siap. Itu gimana biasanya? Ya, tetap ada persiapannya juga, seperti ya kemarin waktu kegiatan
angkatannya ini kan ada yang asma juga. Oh, angkatan ini ada yang asma Ada. gitu. Terus di atas tuh gimana tuh? Kalau Jadi waktu itu kan ya emang asma kan itu apa? Mari makan. Oh iya, siap. Asma itu kan bisa kambuh kan karena juga suhu dingin ya mas. Oh gitu. Itu- Berarti bisa salah satu pemicunya suhu Ya, dingin. Suhu dingin itu juga ngaruh. Kalau orang asma itu tetap ngaruh. Nah itu waktu kemarin pengalaman saya sih untungnya dia tuh nggak kambuh juga. Dimakan. Oh iya. Untungnya dia juga nggak kambuh. Jadi kan untuk itu kan kita kan juga ada penanganan kita di Ada SOP-nya gitu. di divisi Wapali sendiri kan itu juga ada PPGD. Pertolongan pertama gawat darurat. Jadi kita juga udah terbekali ilmu lah. Oh, berarti kalau tahu hal itu terjadi udah siap memang. Oh, terus Tapi sebelum pelaksanaan juga ada tindakan pencegahan gitu loh. Persiapan gitu loh. Untuk daripada kan seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Benar. Terus berarti salah satu peralatan untuk kesehatannya berarti yaitu oksigen itu Ya, oksigen utama itu utama ya berarti ya. Selain itu apa tuh Mas? Peralatan kesehatan selain oksigen. mungkin banyak kalau itu kan kalau semisal emang kita melakukan suatu kegiatan tuh ada orang yang mempunyai penyakit bawaan, Oh, gitu. ada kan pasti entah asma ataupun diare atau apa itu kita juga nyiapin dari tadi apa pendataan gitu loh. Oh. Kalau diare itu harus ada obatnya juga. Soalnya kan kalau dulu kata teman-teman saya kan kalau diare sakit perut itu kata pegang batu aja, Mas. Bener. Kata siapa? Kalau gak megang batu ngantongin tuh. Itu kan nanti bisa mengurangi biar gak sakit perut gitu. Saya pegang mana? Iya, saya ngelakuin kan Mas Air itu kayak percaya aja gitu kan. Waktu itu saya tuh ada kemah bakti pramuka gitu. Terus saya ngelakuin megang batu yang ada tuh saya ke kamar mandi megang batu Mas. Itu jadi beban Mas akhirnya Mas. Kalau itu lebih ke mindset sih. berarti ya. Oh, berarti memang bukan salah satu Gak ada solusinya ya. bukti ilmiah. Oh, gak ada bukti ilmiahnya kayak gitu. Oh, yang membohongi saya waktu itu ya, tolong ya. Batu ya bikin beban di kamar mandi. Nah, terus kalau misalkan nih Mas, kayak tadi salah satunya diare. Dah kita belum sampai pos, tapi kita sudah ada diare lah, ada maksudnya yang sesuatu yang memang harus kita harus ke kamar mandi gitu. Ya misalkan mual atau apa itu kan dia apakah memang harus dilakukan di tempat terserah tempat maksudnya yang penting tidak kelihatan dengan orang-orang banyak Ya, atau kita cari kamar mandi dulu atau gimana? ya enggak sih. Ya di gunung kamar mandi milik siapa? Gak ada kamar mandi. Nggak ada kamar mandi bahkan. Gak ada lah. Wow. Ya tetap nyari tempat, tapi jangan di jalur. Jangan di jalur. Ya, tidak mengganggu mobilitas dari orang lain. Oh, gitu. Paling enggak ya melipir lah. Entah itu ke kiri ke kanan, nyari tempat yang cocok. Oh. Gali sekiranya kedalamannya cukup, baru eksekusi. Oh, oke. Berarti harus keluar trekkingnya dulu ya. Baru dikubur lagi. Oh, kayak ini ya. Maaf ya, Mas, kayak kucing gitu ya. Iya. Oh, oke. Kirain ada flashnya. terus bersihinnya gimana, Mas? Ya pakai air bisa, Kalau misalkan nggak ada air tuh di situ. daun bisa. Oh, daun. Mm-mm. Oh, ada daunnya, daun apa gitu? Senemunya aja. Yang penting jangan daun yang berbulu, bisa bikin gatal. Daun berbulu itu bisa bikin Salah gatal. satunya gitu. Daun berbulu ya, berarti disudatin dulu daunnya ya? Jadi jangan asal comot, jangan. Oh. Tetap ada ormet juga, orientasi medan gitu. Oh, dan Dicek sekitarnya, sekiranya memungkinkan, nggak cocok nggak tempatnya, ganggu mobilitas orang lain nggak. Berarti memang ketika keluar trekking berarti nggak sembarang asal ketutupan aja ya. Jangan. Dan itu harus ada yang jaga nggak Mas ketika melakukan hal tersebut? Kalau memang perlu dijaga. Tapi kalau misalnya kondisi malam juga, ya paling nggak harus ada yang nemenin lah. Kalau misalkan nggak malam berarti setidaknya ada yang nungguin walaupun jaraknya agak jauh gitu ya. Kan nggak tahu juga kalau misal ada orang lewat, tahu-tahu dia melipir juga kan, tetap diperingatkan. Kayak misal, Mas, temanku di situ lagi bikin ranjau. Oh, istilahnya bikin ranjau. Oh, lah terus kalau misalkan nguburnya nggak dalam gimana? Tahu-tahu diinjek orang ambles kan?
ranjau beneran. Makanya jangan di jalur. Oh, Melipir. enggak masa kayak misalkan nih udah melipir, terus melakukannya di situ, terus begitu kita naik, orang yang dari bawah juga ada yang melipir juga. Kebetulan arahnya sama. Nah, terus kok keinjek gitu gimana? Apakah pernah terjadi atau biasanya kayak itu jarang atau Oh, pernah. Oh, pernah. Atau kayak habis melakukan itu ditandain atau mungkin kayak ada tali. Biasanya kan ada yang tanah apa ya? Kayak habis ngubur gitu loh. Ya. Nah, kayak menjuruk gini gitu loh. Ya, benar-benar kayak Oh, ada. ini Bekasi Ranjau. Oh. Makanya oke, ormet oke. ada ya. Berarti nggak kebayang ya. Ini kan saya belum pernah mendaki nih. Berarti ketika saya naik saya melipir ada banyak itu berarti udah di booking banyak gitu ya. udah ditempatin orang dulu dong. Oh gitu. Terus ada kayak misalnya jarak berapa ke trekkingnya gitu? Itu ada nggak? Yang penting kalau menurutku ya nggak mengganggu mobilitas dari orang lain sih. Oh gitu. Oke. Kalau dari masalah jarak harus berapa sekian meter nggak ada acuan sih. Jadi memang apapun yang dilakukan di outdoor ataupun apapun yang dilakukan di luar itu tidak semena-mena tuh kayak rumah kalian sendiri gitu. Jadi memang ada materinya, memang ada dasarnya. Jadi banyak-banyaklah belajar gitu. Jangan semata-mata itu hanya untuk eksistensi kalian aja di media sosial atau eksistensi pribadi kalian nantinya. Nah, jadi dari pesan dan kesan yang sudah disampaikan tadi itu sudah mewakili dari apa yang mungkin teman-teman yang di rumah itu tonton. Jadi tolong dipersiapkan, tolong dimatangkan benar-benar, banyak-banyak belajar juga karena kegiatan outdoor itu tadi resikonya adalah nyawa, yaitu ya kematian itu. Jadi tolong jangan pernah meremehkan alam dan selalu tetap menjaga kelestarian alam. Oke. Jadi sekian dari saya dan Mas Iras dan Mas Ronggo. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Salam lestari.